Efektivitas pendekatan project-based learning berbasis multiple intelligence ditinjau dari kemampuan literasi matematika siswa dan self-efikasi siswa. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah saat ini masih ada beberapa guru yang belum sepenuhnya memperhatikan kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga pembelajaran yang dialami oleh siswa seringkali kurang bermakna bagi siswa itu sendiri. Nah, pembelajaran yang berbasis teori multiple intelligence ini dapat menunjukkan bahwa pendekatan ini mempertimbangkan perbedaan kecenderungan kecerdasan siswa. Nah, metode ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan diri mereka sendiri sesuai dengan potensi mereka. Nah, secara teoritis, pendekatan project-based learning memungkinkan bagi guru untuk memberikan penugasan yang bervariasi yang disesuaikan dengan kecenderungan kecerdasan siswa. Peran guru menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, menurut Bell tahun 2010, project-based learning itu merupakan pendekatan yang inovatif untuk pembelajaran dengan strategi krisis yang sukses di abad 21. Nah, salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai pada abad 21 adalah kemampuan literasi matematika. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2015 negara Indonesia dalam hal literasi matematika memperoleh 386 poin. Kemudian pada tahun terakhir yaitu 2018 turun lagi poinnya menjadi 379. Nah, skor tersebut merupakan atau masih menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia belum mencapai kriteria. Oleh karena itu, kemampuan literasi matematika siswa menjadi suatu kemampuan penting dalam belajar matematika yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Nah, self-efikasi merupakan salah satu prasyarat penting bagi dalam literasi matematika. Namun, pada kenyataannya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan tahun 2018 ditemukan bahwa tingkat self-efikasi siswa masih begitu rendah. Nah, begitu juga dengan hasil survei PISA mengenai self-efikasi siswa Indonesia dalam matematika menyatakan bahwa self-efikasi siswa masih berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara-negara peserta. Nah, padahal telah banyak peneliti menemukan bahwa self-efikasi merupakan salah satu faktor dalam memprediksi keberhasilan akademik siswa, khususnya dalam hal literasi matematika siswa. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai efektivitas pendekatan project-based learning berbasis multiple intelligence ditinjau dari kemampuan literasi matematika siswa dan self-efikasi siswa. Nah, adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berikut adalah desainnya, di mana terdapat dua kelas atau dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, yang kedua adalah kelompok kontrol. Nah, masing-masing kelompok nantinya akan diberikan pretest dan angkit awal. Kemudian kelompok eksperimen diberikan pembelajaran dengan project-based learning berbasis multiple intelligence, sedangkan kelompok kontrol akan dikenai pembelajaran dengan metode pembelajaran saintifik. Kemudian pada akhir pertemuan, setiap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan diberikan post-test dan angka akhir yang sama. Dari desain penelitian tadi tampak bahwa terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya berupa pendekatan project-based learning berbasis multiple intelligence, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan literasi matematis siswa dan self-efikasi siswa. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adanya analisis deskriptif data. Nah, data yang dideskripsikan yang pertama adalah hasil pretest dan post-test kemampuan literasi matematika. Lalu dideskripsikan lagi hasil angket self-efikasi siswa yang di awal dan di akhir penelitian. Nah, apabila rata-rata kemampuan awal kedua kelas sama, maka uji hipotesis menggunakan hasil post-test. Namun, apabila kemampuan awal kedua kelas berbeda, maka digunakan selisih atau peningkatan skor pretest dengan post-test. Yang kedua ada uji asumsi. Nah, uji asumsi terbagi lagi menjadi dua.
Yang pertama dilakukan uji normalitas multivariat yang dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang diambil dari populasi itu berdistribusi normal atau tidak. Lalu kemudian dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data pada kedua kelompok mempunyai matriks kovarian yang sama atau berbeda. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Lalu yang ketiga dilakukan uji beda rata-rata. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan awal siswa di kedua kelas itu berbeda atau tidak. Nah, karena yang akan dilihat adalah kemampuan awal siswa, maka data yang digunakan adalah skor pretest. Dalam uji beda rata-rata ini sendiri terdapat dua kriteria, yaitu yang pertama, H0 diterima jika rata-rata kemampuan awal sama dengan antar dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol tadi. Lalu karena kemampuan awal siswa sama, maka uji hipotesisnya menggunakan rata-rata skor post-test saja. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua adalah H0 ditolak jika rata-rata kemampuan awal tidak sama antara kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oleh karena itu, uji hipotesisnya menggunakan rata-rata gain score, di mana gain score kita kenal sebagai end gain, yaitu selisih antara nilai pretest dan post-test yang kemudian menunjukkan peningkatan kemampuan literasi matematika siswa dan self-efikasi siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Lalu, yang terakhir itu dilakukan uji keefektifan pembelajaran. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat manakah yang lebih baik di antara keduanya. Akan dilihat atau ditinjau dari masing-masing variabel terikatnya. Dalam hal ini, kita mempunyai variabel terikatnya adalah kemampuan literasi matematika siswa dan self-efikasi siswa. Begitu hasil presentasi dari saya. Terima kasih.